Capital structure atau struktur modal. Pengaturan keuangan menunjukkan bagaimana nilai suatu perusahaan terbagi-bagi. Seseorang atau institusi yang membeli surat hutang dari perusahaan disebut kreditor. Pemegang ekuitas saham disebut dengan pemegang saham atau shareholders. Kadang-kadang lebih gampang kita pikirkan perusahaan itu ibarat kue pie. Besar kue tersebut akan tergantung kepada bagaimana perusahaan membuat keputusan pada investasinya. Setelah perusahaan membuat keputusan investasi, maka keputusan tersebut dapat menentukan nilai atau value dari aset tersebut. Misalnya seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, aset-aset seperti bangunan, tanah, dan inventory lainnya. Perusahaan dapat menentukan susu modalnya sendiri untuk meningkatkan asetnya sebagai strategi awal dalam upaya meningkatkan kas, yaitu mungkin mengeluarkan surat hutangnya daripada ekuitasnya, mengeluarkan atau menjual ekuitas, dan membeli kembali atau buyback surat hutangnya yang tadi dijual atau dikeluarkan. Nah, hal ini merupakan keputusan perusahaan. Keputusan untuk mengeluarkan atau menjual surat hutang atau ekuitas tersebut berpengaruh kepada bagaimana kue pie tersebut dipotong. Pemotongan kue tersebut mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan. Seperti yang digambarkan pada gambar 1.2, besarnya kue pie adalah nilai dari perusahaan dalam pasar keuangan, di mana nilai tersebut dapat dirumuskan V sama dengan B ditambah S, di mana V itu artinya value, B adalah nilai surat hutang, dan S adalah nilai ekuitas. Sehingga perusahaan itu struktur kapitalnya ada yang berbentuk ya 50% dari hutang dan 50% dari modal. Dan struktur yang kedua 25% dari hutang, 75% dari modal. Sekarang the financial manager atau manajer keuangan. Nah, aktivitas keuangan perusahaan besar biasanya sering melibatkan manajemen, mulai dari para direktur, wakil direktur, direktur keuangan, dan posisi lainnya hingga ke posisi bagian terbawah, misalnya sampai data processing manager, gitu ya, yang digambarkan dalam gambar 1.3 ini. Bendahara dan controller melapor kepada direktur keuangan. Bendahara bertanggung jawab akan cash flow atau alur kas, mengatur dan memutuskan belanja modal, dan membuat rencana keuangan. Nah, dan sedangkan tugas controller bertanggung jawab akan fungsi-fungsi akunting seperti pajak, harga, dan akunting keuangan atau akuntansi keuangan dan sistem informasi. Kita berpikir bahwa tugas utama seorang manajer keuangan adalah menciptakan nilai dari anggaran modal, keuangan, dan kegiatan-kegiatan networking capital perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana manajer tersebut dapat menciptakan nilai perusahaan. Perusahaan harus meningkatkan arus kasnya daripada membelanjakannya. Arus kas dibayarkan ke pemegang obligasi atau bondholders dan pemegang saham atau stockholders. Harus lebih besar jumlahnya daripada arus kas yang disimpan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham pada perusahaan. Untuk melihat bagaimana nilai arus kas perusahaan, hal ini kita bisa melihatnya di pasar keuangan. Nah, pasar keuangan dan keuangan sangat saling mempengaruhi dan prosesnya dapat dilihat melalui gambar di 1.4. Proses keuangan dan pasar keuangan dapat dilacak bagaimana arus kas dari perusahaan ke pasar keuangan
dan dikembalikan lagi ke perusahaan tersebut, kita akan melihat dari panahnya. Panah ini ada panah yang atas, bawah, dan di tengah gitu ya. Nah, misalkan kita mulai dengan melacak bagaimana arus kas dari perusahaan ke pasar keuangan dan dikembalikan lagi ke perusahaan tersebut. Misalkan kita mulai dengan aktivitas pembiayaan perusahaan. Untuk mengumpulkan uang, perusahaan menjual saham hutang dan ekuitas kepada investor di pasar keuangan. Hasil arus kas dari pasar keuangan ke perusahaan, huruf A, kas ini diinvestasikan dalam aktivitas investasi perusahaan, huruf B, oleh manajemen perusahaan. Kas yang dihasilkan oleh perusahaan, huruf C, dibayarkan kepada pemegang saham dan pemegang obligasi, huruf F. Pemegang saham menerima uang tunai dalam bentuk dividen. Pemegang obligasi yang meminjamkan dana ke perusahaan menerima bunga, dan ketika pinjaman awal dilunasi dan sehingga pokoknya akan didapat. Tidak semua kas perusahaan dibayarkan ke pemegang saham. Beberapa disimpan, huruf E, dan beberapa dibayarkan kepada pemerintah sebagai pajak, huruf D. Nah, seiring waktu, jika uang tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham dan pemegang obligasi, huruf F, lebih besar daripada uang tunai yang diperoleh di pasar keuangan, huruf A, maka nilai perusahaan akan tercipta. Corporate securities as contingent claims on total firm value. Sekuritas korporasi sebagai klaim kontingensi atau total nilai perusahaan. Apa perbedaan esensial antara hutang dan ekuitas? Jawabannya dapat ditemukan dengan memikirkan tentang apa yang terjadi pada pembayaran hutang dan ekuitas ketika nilai perusahaan berubah. Fitur dasar dari sebuah hutang adalah bahwa perusahaan peminjam berjanji untuk membayar kembali sejumlah uang pada tanggal tertentu. Klaim pemegang saham atas nilai perusahaan pada akhir periode adalah jumlah yang tersisa setelah debt holders dibayar. Tentu saja pemegang saham tidak mendapatkan apa-apa jika nilai perusahaan sama atau kurang dari jumlah yang dijanjikan kepada debt holders. Sekuritas hutang dan ekuitas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan memperoleh nilainya dari nilai total perusahaan. Namun, teori keuangan, sekuritas hutang dan ekuitas adalah klaim kontingensi terhadap total nilai perusahaan. Ketika nilai perusahaan melebihi jumlah yang dijanjikan kepada debt holders, pemegang saham memperoleh sisa dari hasil dari nilai perusahaan melebihi jumlah yang dijanjikan kepada debt holders, dan debt holders mendapatkan jumlah yang dijanjikan. Ketika nilai perusahaan kurang dari jumlah yang dijanjikan kepada debt holders, maka pemegang saham tidak menerima apa-apa dan debt holders mendapatkan nilai perusahaan. The corporate firm. Corporate firm, perusahaan adalah cara mengatur aktivitas ekonomi banyak individu, dan ada banyak alasan mengapa begitu banyak aktivitas ekonomi dilakukan oleh perusahaan dan bukan oleh individu. Teori perusahaan bagaimanapun tidak memberitahu kita banyak tentang mengapa sebagian besar perusahaan besar adalah korporasi daripada bentuk hukum lain yang dapat diambil oleh perusahaan. Teori perusahaan di sini ada dibagi tiga: the sole proprietor, the partnership, the corporation. The proprietor, kepemilikan tunggal adalah bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Misalnya Anda memutuskan untuk memulai bisnis dan memproduksi perangkap tikus misalnya.